Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 136-140. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di depan balai belajar tertinggi, ribuan cendekiawan beserta direktorat, sekretaris, dan rektor semua terkejut dan menoleh ke arah sumber tawa. Seorang ulama kebingungan dan bertanya, apa yang telah disempurnakannya? Seorang sarjana di sampingnya juga sedikit bingung, saya pikir dia mengatakan benang ki vital, saya mungkin salah dengar. Para direktorat, sekretaris, dan kanselir itu memasang ekspresi canggung karena mereka antara tertawa dan menangis. Kanselir Basan tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak kecil yang menarik. Benang ki vital adalah dasar dari semua keterampilan pedang. Jika dia bahkan belum menyempurnakan benang ki vital, bagaimana dia bisa menjadi sarjana di Imperial College kita? Penguji mana yang dia suap untuk masuk? Rektor Basan, Anda sebelumnya tidak pernah berada di Imperial College jadi Anda tidak mengenalnya. Seorang direktorat tersenyum dan menjelaskan, bajingan ini bernama Kinmu, orang terlantar dari reruntuhan besar. Dia mengalahkan Taois Ling Yun dan dipilih sebagai sarjana kekaisaran oleh kaisar sendiri. Siapa yang berani tidak mengizinkannya masuk setelah dipilih oleh kaisar? Seorang manusia terlantar dari reruntuhan besar mengalahkan Ling Yun dan dipilih oleh kaisar. Kanselir Basan menatap Taois Ling Yun dan mencibir, Ling Yun, apakah kamu bersikap lunak padanya? Apakah kaisar juga disuap? Pendeta Tao Ling Yun merasa malu dan marah pada saat yang sama. Saat itu dia dikeluarkan dari aula Pureyang dan dua kotak pedang dikosongkan karena menusuknya, membuatnya kehilangan muka di hadapan kaisar, menteri sipil dan militer serta rekan-rekan dan cendekiawan ini. Apakah ini masih disebut bersikap santai? Apakah ada suap semacam ini dan berlaku curang? Bukankah harganya agak terlalu tinggi? Namun, Basan adalah seorang rektor dan orang yang jabatannya lebih rendah dari rektor agung, oleh karena itu ia harus berhati-hati agar tidak menyinggung perasaannya. Ia hanya bisa berpura-pura dan tetap diam agar tidak mendapat masalah. Rektor Basan ini adalah tukang ngomong yang terkenal di Imperial College dan tidak menunjukkan muka ketika berbicara. Sebagian besar rumor dan berita sampah di Imperial College pada dasarnya disebarkan olehnya. Itulah sebabnya ia juga diam-diam dikenal sebagai tukang bicara. Kalau dia bertengkar dengannya, ayam dalam kandang pun akan tahu perbuatannya yang memalukan itu keesokan harinya. Sementara itu, Fu Yuanxing yang berada di kejauhan terkejut, itu adik laki-lakiku dari guru yang sama. Dia terlihat sangat bodoh. Guru benar-benar tidak berguna sekarang, untuk benar-benar menemukan angsa bodoh yang terlihat seperti orang yang mudah ditipu. Setelah bersusah payah berkultivasi selama 7 hingga 8 tahun, akhirnya aku berhasil menyempurnakan benang ki vitalku. Kinmu tidak dapat menahan kegembiraannya dan merasa sulit untuk menyembunyikan kegembiraan di hatinya saat dia melihat benang ki vital di depan wajahnya. Sekarang dia akhirnya tidak dapat lagi menggunakan benang ki vitalnya yang sangat tebal, sekarang benang ki vitalnya juga bisa sangat indah. Di sela-sela jari dan telapak tangannya, benang ki vitalnya mengalir lembut dan setipis rambut yang amat sempurna. Jika seseorang mengamati dengan saksama, mereka dapat melihat bahwa benang ki vital dari Kinmu ini berbeda dari yang lain. Benang ki vital ini sebenarnya dibentuk oleh banyak ki pedang yang sangat halus dan setiap pedang terus berubah dan berputar. Namun, ketika benang ki vital bergerak, ia masih sangat lincah, begitu lincahnya sehingga tidak seorang pun akan menyadari bahwa benang ki vital sebenarnya memiliki struktur. Aku ingin tahu sejauh mana benang ki vitalku dapat dieksekusi. Kinmu melihat sekeliling dan ingin mencoba sejauh mana ia dapat memperluas benang ki vitalnya. Ketika tatapannya tiba-tiba menyapu guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, ia sedikit terkejut. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi sedang melihat tangannya dan tatapannya tertuju pada benang ki vital yang bergerak di jari-jari dan telapak tangannya. Dia tampaknya merasakan tatapan Kinmu dan sedikit mengangkat tatapannya, menyebabkan kedua tatapan mereka bertemu. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tersenyum dan berkata dengan suara rendah, menarik. Kinmu mengalihkan pandangannya dan menyerah pada idenya. Ada terlalu banyak orang di sini sehingga dia tidak dapat mengujinya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menunggu beberapa saat lagi dan berkata, baiklah. Sekarang aku akan mengajarkan kalian semua bentuk dasar pedang kedua, bentuk pedang berenang.
Pedang tidak terbatas saat terbang di udara dan bentuk pedang juga tidak terbatas. Oleh karena itu pedang dapat berenang, seperti naga yang berenang, seperti ular yang berenang, seperti ikan yang berenang, seperti burung phoenix yang melayang di udara, seperti orang abadi yang melangkah di udara. Jadi mengapa kita harus secara kaku mengikuti teknik pedang dasar para pendahulu kita? Semangat Kinmu bergetar. Teknik pedang dasar kedua yang diciptakan oleh guru kekaisaran perdamaian abadi masih seperti angin segar bagi semua orang, memperluas cakrawala mereka. Seolah-olah sebuah pintu didorong terbuka dan mereka bisa melihat dunia yang jauh lebih luas. Saya benar datang ke Imperial College. Patriark memiliki visi ke depan. Pikirnya dalam hati. Di depan gerbang gunung, dan Yangzi mengangkat kepalanya dan melihat ke atas untuk melihat lapisan demi lapisan istana di Gunung Giok, tampak sangat dalam. Ada vegetasi lebat di gunung yang diwarnai giok oleh ki dari 9 naga. Sementara itu, angin membawa serta suara guru kekaisaran perdamaian abadi sesekali yang terdiri dari 1 atau 2 kalimat dan setelah dia mendengarnya, dia hanya merasakan semuanya menjadi jelas. Paman senior dan Yangzi, Daozi Linsuan juga samar-samar mendengar suara yang datang dari gunung dan ragu sejenak sebelum bertanya, apakah orang yang memberikan ceramah di puncak gunung adalah guru kekaisaran perdamaian abadi. Saya hanya mendengar 1 atau 2 kalimat darinya dan mendapat banyak manfaat darinya. Bertentangan dengan harapan, saya merasa dia. Dan Yangzi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Daozi Linsuan mengumpulkan keberaniannya dan berkata, meskipun aku belum sepenuhnya mendengar kata-kata yang diucapkannya untuk mengajar para cendekiawan, keterampilan pedangnya memang telah mencapai alam yang tak terbayangkan. Meskipun teknik-teknik yang diturunkan dari Sekte Dao kita memiliki detail konkret yang mendalam dan mencakup segalanya, pemahamannya telah melampaui Sekte Dao kita. Murid merasa bahwa mungkin guru kekaisaran benar-benar berpikir untuk mendorong perkembangan jalan, keterampilan, dan seni ilahi. Kalau begitu, mengapa kita harus memblokir gerbang? Dan Yangzi tersenyum, Daozi, selain mendengarkan kata-kata, kamu juga perlu memperhatikan perbuatanmu, ini adalah jalan hidup. Tidak ada yang menyangkal bakat guru kekaisaran perdamaian abadi. Saat itu ketika dia bertemu dengan Guru Dao juga mengharapkannya menjadi seorang jenius yang muncul setiap 500 tahun dan menjadi orang suci di masa depan. Ini menunjukkan betapa tingginya Guru Dao telah mengevaluasinya. Tetapi apa yang terjadi jika dia tidak menjadi orang suci dan malah berubah menjadi orang jahat? Daozi Linsuan bingung, dan Yangzi mencibir, dengan kekuatannya, dia bisa sepenuhnya menggerakkan jalan, keterampilan, dan seni ilahi, tetapi dia memiliki ambisi serigala liar dan ingin menaklukkan semua sekte dan tidak memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Ini adalah salah satu poinnya. Poin kedua adalah pengajar kekaisaran perdamaian abadi sebenarnya menggunakan ajaran kultus iblis surgawi. Kultus iblis surgawi setara dengan jalan palsu dengan nama orang suci palsu yang sebenarnya hanya mengolah jalan iblis. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi bersekongkol dengan kultus iblis surgawi dan merupakan musuh jalan ortodoks kita. Hati Daozi Linsuan bergetar ketakutan dan berkata, kebaikan dan kejahatan tidak bisa hidup berdampingan. Dengan dia bergaul dengan jalan iblis, semakin berbakat dia, semakin mengancam dia. Dan Yangzi menganggukkan kepalanya dan berkata, dia membuka sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial College. Ini memang memiliki manfaat tetapi juga ada kerugiannya. Dao Master mulai mengajar Anda ketika Anda masih kecil, dan sekarang Anda masih belajar dari Dao Master. Mungkinkah sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial College milik Eternal Peace Imperial Preceptor, serta para guru dan direktorat tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama dengan Dao Master? Eternal Peace Imperial Preceptor yang membuka sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial College mungkin tampak memberi banyak orang kesempatan untuk berkultivasi menjadi ahli tetapi juga memutuskan jalan bagi para jenius. Inilah alasan utama mengapa Dao Sek kita menentangnya. Ekspresinya berubah muram saat dia melanjutkan, jalan, keterampilan, dan seni ilahi didorong ke dalam gerakan oleh para jenius, seorang jenius seperti pengajar kekaisaran perdamaian abadi. Sebagian besar orang menjalani seluruh hidup mereka dengan biasa-biasa saja dan hanya tahu cara belajar dan menggunakan, tidak memiliki inisiatif atau dorongan untuk membuka cakrawala baru. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi menciptakan tragedi yang mendalam dan bertahan lama karena memutuskan jalan bagi para jenius. Dengan mempopulerkan sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial College ini, semua orang akan menjadi ahli sejenak dan menjadi sangat luar biasa. Namun, semua orang akan tanpa prestasi, seperti membuat kue bulan yang semuanya dari cetakan yang sama. Siapa yang bisa menumbuhkan bakat seperti Daozi?
Ada alasan mengapa sekte ada dan jika dia tidak melihat ini, sekte Dao kita akan mempertaruhkan nyawa kita sebagai musuhnya. Petik 2. Dao Zilinsuan mengerti dan hatinya berkobar dengan keinginan untuk bertempur. Dan Yang Zi tersenyum, kau bisa menganggap guru kekaisaran perdamaian abadi sebagai musuh, tetapi kau tidak bisa menentang jalan, keterampilan, dan seni ilahiyahnya agar wawasanmu tidak menjadi dangkal. Ceramah dari guru besar perdamaian abadi ini berlangsung selama 2 hari penuh tanpa henti. Banyak orang yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan menjadi mengantuk. Ada beberapa yang hanya tidur di depan aula pembelajaran tertinggi dan ada beberapa yang kembali beristirahat. Kinmu dan beberapa cendekiawan lain yang memiliki kultivasi yang kuat masih bersemangat dan mendengarkan ceramahnya dengan penuh perhatian. Hanya saja dia berasal dari alam 5 elemen dan yang lainnya adalah praktisi seni dewa dari alam 6 arah dan alam 7 bintang. Bentuk pedang dasar ketiga yang dibicarakan oleh guru kekaisaran perdamaian abadi disebut bor yang juga sangat aneh. Ketika satu pedang digunakan, ujung pedang akan berputar cepat dan bagus untuk menembus semua keterampilan bertahan seperti tubuh berlian. Sementara itu, ketika banyak pedang digunakan, itu bahkan lebih mengerikan. Banyak pedang akan membentuk-bentuk pedang bor besar yang dapat menembus apapun. Dalam 2 hari, dia hanya berbicara tentang 3 bentuk pedang ini dan tidak mengajarkan apapun lagi. Dia malah membiarkan para cendekiawan kekaisaran mengajukan lebih banyak pertanyaan untuk dijawabnya. Ketika dia selesai menjawab semua pertanyaan, guru kekaisaran perdamaian abadi bangkit dan tersenyum kepada patriark muda, saya akan memberi para cendekiawan ini setengah hari untuk tidur, istirahat, dan makan. Kemudian saya harus merepotkan kanselir agung untuk menangani hal-hal selanjutnya. Sang patriark muda tersenyum, dengan bakat guru kekaisaran yang tak tertandingi, apakah kamu menemukan bakat apapun kali ini? Guru kekaisaran perdamaian abadi menganggukkan kepalanya, hanya ada 1 atau 2 orang yang menguasai teknik pedangku. Kanselir agung seharusnya bisa melihat siapa mereka. Benar, apakah kau benar-benar akan mengundurkan diri dan pergi? Sang patriark muda menganggukkan kepalanya, aku tidak punya waktu lama untuk hidup dan tidak perlu bagiku untuk berpegang teguh pada kekuasaan. Guru kekaisaran perdamaian abadi menghela napas dengan penyesalan, kapan kau enggan menyerahkan kekuasaanmu? Jika kau ingin menjadi pejabat, aku bahkan bisa menyerahkan posisiku sebagai guru kekaisaran kepadamu. Hanya saja kau tidak mau melakukannya. Kau adalah separuh dari guruku dan jika kau pergi, aku akan sangat sedih. Akan ada lebih sedikit orang sebagai teman Daoku. Sang patriark muda tersenyum, tidak ada pesta di dunia yang tidak pernah berakhir. Kita memasuki pesta saat kita lahir dan kita meninggalkan pesta saat kita mati. Sudah saatnya bagimu dan aku untuk berpisah. Guru kekaisaran perdamaian abadi memandang ke langit dan bergumam, apakah benar-benar ada makhluk abadi di langit? Betapa hebatnya jika Anda bisa menjadi makhluk abadi di langit dan melihat era yang telah Anda dan saya ciptakan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menaiki kapal yang perlahan berlayar menjauh dari Imperial Cholege. Para juru masak dari dapur mendorong troli mereka ke depan aula pembelajaran tertinggi dan meminta setiap cendekiawan untuk duduk di tanah dan makan di depan aula. Patriark muda itu kemudian memerintahkan semua cendekiawan untuk kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat selama setengah hari dan bangun ketika bel berbunyi. Kinmu dan yang lainnya kembali ke kediaman masing-masing dan ketika dia melewati tempat Chen Wanyun, dia melihat bahwa Chen Wanyun masih belum tidur dan sedang berlatih dengan tekun. Ada baiknya belajar dari kakak senior Chen. Kinmu sangat termotivasi dan kembali ke kediamannya untuk menidurkan rubah kecil yang sudah tertidur. Dia kemudian perlahan menggerakkan langkah kakinya dan mengeksekusi teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Kecepatannya berangsur-angsur menjadi lebih cepat dan lebih cepat saat dia tenggelam dalam kondisi setengah tertidur saat berkultivasi. Tidak lama kemudian, Chen Wanyun mendengar suara desiran dan melihat Kinmu berlari cepat melewati pintunya. Dia segera mengejarnya, tetapi melihat mata Kinmu setengah tertutup saat dia berlari cepat melintasi seluruh gunung dengan panik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, tidur sambil berjalan. Kondisi Kinmu saat ini benar-benar terlihat seperti sedang tidur sambil berjalan. Dia berlari kencang saat tertidur namun dia masih bisa melihat sekelilingnya dan menghindari halangan. Yang membuat Chen Wanyun bingung adalah ketika Kinmu berlari kencang, dia masih terus menggunakan jurus tinju dan jurus kakinya, yang membuat angin bertiup kencang. Sesekali ia mengeluarkan pisau pembantai babi, menebas sana-sini. Adik Qin memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi dia masih bekerja lebih keras daripada yang lain, bahkan saat dia tidur, dia tidak lupa berlatih. Meskipun pemahamannya mungkin sedikit kurang, ketekunannya layak untuk dipelajari. Chen Wanyun sangat termotivasi dan kembali ke kediamannya untuk berlatih dengan tekun. Namun, Kinmu tidak sepenuhnya tertidur.
Keadaannya berbeda dengan orang yang sedang tidur sambil berjalan dan ini adalah metode kultivasinya yang unik. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa memiliki poin kultivasi yang berbeda dibandingkan dengan orang normal. Ketika dia berlari cepat sambil berkultivasi, kecepatan kultivasinya akan menjadi lebih cepat. Sementara itu, otaknya sedang beristirahat dan gerakan tinju dan kakinya dilakukan sepenuhnya oleh memori otot. Kinmu mengandalkan metode kultivasi semacam ini untuk memungkinkan dirinya berkembang pesat. Ketika dia datang ke Kekaisaran Perdamaian Abadi, dia harus mempelajari kebiasaan sosial perdamaian abadi, dan itulah sebabnya dia tidak lagi berkultivasi seperti ini. Setelah Kinmu berlari selama 4 jam, dia bangun, merasa sangat segar. Pada saat ini, dia mendengar suara yang dikenalnya tertawa, "Apakah kamu sudah cukup istirahat?" Kinmu segera berbalik dan menyapa, "Patriark." Saat ini, tidak ada orang lain di gunung itu dan bahkan para kanselir, direktorat, dan sekretaris semuanya telah beristirahat. Mereka juga telah mendengarkan ceramah Imperial Preceptor selama 2 hari tanpa istirahat dan perlu menyesuaikan diri. Sang Patriark muda tersenyum dan berkata, "Apa pendapatmu tentang ceramah guru kekaisaran?" Kinmu berseru kagum, "Guru kerajaan, sosok yang bagaikan dewa surgawi." Ia memikirkan hal-hal yang tidak berani dipikirkan orang biasa, dan melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan orang biasa. Ia memang tak tertandingi. Patriark muda itu berjalan menuruni gunung dan bertanya, "Seberapa banyak yang telah kamu pelajari mengenai keterampilan pedang yang diajarkan oleh guru kekaisaran?" "Saya tidak berani mengatakan bahwa saya telah mempelajarinya secara menyeluruh, tetapi saya yakin sampai batas tertentu." Kinmu melanjutkan, "Belajar ilmu pedang dari kepala desa, kupikir aku sudah menguasai semua ilmu pedang yang mendalam. Tidak pernah terpikirkan olehku bahwa masih ada beberapa hal yang belum kupelajari." Sang Patriark muda berkata, "Kalimat bahwa belajar itu tidak ada habisnya adalah salah dan seharusnya tidak ada habisnya untuk berkreasi. Seseorang tidak dapat meraih prestasi hanya dengan belajar sepanjang hidupnya. Kreasi tidak memiliki batas. Anda masih muda sekarang dan perlu menyerap hal-hal yang telah diciptakan orang lain. Ketika pengetahuan Anda telah terkumpul sampai batas tertentu, Anda harus mencoba untuk berkreasi. Jika Anda selalu belajar, Anda akan selalu menjadi siswa tetapi begitu Anda menciptakan gerakan, Anda akan menjadi master." Ketika mereka sampai di depan tebing giok, mereka hanya melihat seorang Taois tua dan seorang Taois muda duduk di depan gerbang Gunung Imperial Cholege. Patriark muda itu tampak tersenyum dan tidak tersenyum, "Saya telah mengundang guru kekaisaran untuk berkhotbah dan memberikan ceramah. Sekarang dia telah berbicara selama 2 hari dan Anda telah mendapatkan manfaat yang sangat besar, apakah Anda tidak akan pergi?" Kinmu menghela napas, selama Patriark memberi perintah, apakah muridnya berani tidak patuh? Patriark muda itu mencibir dan menendangnya jatuh dari tebing, "Dasar bajingan, kedengarannya bagus. Mereka sudah memblokir gerbang begitu lama dan aku tidak melihatmu bergerak. Jika kamu tidak diberi keuntungan seperti itu, apakah kamu akan rela? Bukankah kamu masih akan pergi?" Kinmu mendarat di tanah dan mengusap pantatnya saat dia berjalan menuju gerbang gunung. Pada saat ini, tidak ada cendekiawan kekaisaran di sekitar gerbang gunung dan para cendekiawan masih tidur dan beristirahat. Hanya 2 orang Taois yang tertinggal di luar gerbang gunung. Tidak jauh dari sana juga ada seekor binatang aneh yang menjaga gerbang gunung. Binatang itu berkepala naga dan bertubuh kilin. Binatang itu dirantai dan sedang tidur siang. Daozi Linsuan melihat Kinmu berjalan mendekat dan hatinya sedikit bergetar. Dia menatap Dan Yangzi dan berkata, "Paman senior." Dan Yangzi mengangkat kelopak matanya dan menatap Kinmu, "Silakan." Guru kerajaan memberi kuliah kepada para sarjana hanya untuk mempersiapkan orang ini. Kamu tidak perlu khawatir akan kalah. Daozi Linsuan mengerti dan berdiri untuk menyambut Kinmu. Aktivitas Ki mereka saling bersilangan dan mereka berdua berhenti untuk membungkuk memberi salam. Kinmu berkata, "Cendekiawan kekaisaran Kinmu bertemu dengan Daozi Linsuan. Aku dari alam 5 elemen." Daozi Linsuan menjawab dengan hormat, "Daozi Linsuan bertemu dengan cendekiawan Kinmu. Aku dari alam 6 arah dan aku akan menyegel harta karun ilahi 6 arahku." Dia menyegel harta karun ilahi 6 arahnya dan Kinmu berkata, "Apakah Daozi ingin menggunakan senjata?" Dia mencabut tongkat bambu dari punggungnya sebelum mengambil pisau pembantai babi. Dia kemudian mengambil palu besinya sebelum mengambil pedang pelindung junior. Tepat saat Daozi Linsuan ingin mengatakannya, Dan Yangzi tiba-tiba berkata, "Tidak perlu senjata, cukup gunakan keterampilan, seni ilahi, dan kecakapan pertempuran jarak dekat." Daozi tidak mengerti dan meletakkan pengocok ekor kudanya, "Karena saudara Qin telah berkata demikian, aku tidak akan menggunakan senjata."
Dan Yang Zi diam-diam menghela napas lega dan mengalihkan pandangannya dari pedang pelindung junior. Jika mereka menggunakan senjata, Dao Zi akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bentuk pedang ini membuat jantungnya berdebar kencang. Sarung pedang itu memiliki mulut naga ikan dan tampak seperti pedang pejabat tinggi tingkat pertama. Kalau itu sungguhan, kocokan ekor kuda Dao Zi Lin Xuan akan patah saat bersentuhan, dan tak perlu ada lagi yang bertanding. Qin Mu tersenyum dan dua lapisan pupil tiba-tiba muncul di matanya. Setelah membuka mata langit dan mata langit hijau satu demi satu, tanah di bawah kakinya tiba-tiba amblas dan ubin batu kapur retak dan batu-batu yang pecah di tanah melayang karena getaran itu. Hah! Qin Mu menghela napas dan berteriak sambil meninju. Ratusan batu kapur yang baru saja melayang menjadi semakin halus karena pukulannya. Batu yang terbesar juga hanya sebesar kacang polong dan yang lebih kecil seperti wijen. Batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya mengikuti pukulannya dan terbang menuju Dao Zi Lin Xuan. Aang! Raungan naga itu bergema dan kekuatan pukulannya benar-benar menyatu dengan bebatuan yang hancur, berubah menjadi naga pasir yang melonjak ke arah Dao Zi Lin Xuan seperti naga dewa sungguhan. Pada saat yang sama, langkah kakinya bergerak seperti hantu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia dengan cepat mengikuti kekuatan pukulan dan mencapai sisi Dao Zi Lin Xuan. Dao Zi tercengang. Salah satu matanya tiba-tiba berubah putih dan yang satunya lagi berubah hitam saat dia mengangkat tangannya ke depan untuk membentuk mudra. Telapak tangannya yang seperti batu giok tampak seperti stempel batu giok. Stempel itu seperti gunung dan di sisi bawah stempel, ada karakter burung aneh dan bahasa cacing yang sangat aneh. Mudra itu membawa aura sederhana dan kuno saat berhadapan dengan naga sejati. Mudra pembalikan surga. Kekuatan dari mereka berdua meledak dan terdengar ledakan yang tumpul dan mengejutkan. Itu seperti suara guntur yang teredam oleh awan badai yang tebal dan tidak bisa keluar. Kepala naga kilin di depan gerbang gunung mendengar ledakan teredam ini dan mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling dengan bingung. Qin Mu hanya merasa bahwa badai 9 naga miliknya seperti telah bertemu dengan dinding yang membentang dari bumi hingga ke surga dan kekuatannya tidak dapat menembus dinding ini, membuatnya gembira. Dao Zi ini sungguh luar biasa. Dia jauh lebih kuat daripada semua cendekiawan yang pernah kulihat sebelumnya. Tempest of the Nine Dragons mungkin terlihat sombong dan ganas dari luar, tetapi sebenarnya itu adalah jurus yang sangat hebat yang mengandung 45 kekuatan naga di dalamnya. Kekuatan ini tersembunyi di bagian tengah telapak tangan dan jika orang menerima telapak tangan ini secara langsung, 45 kekuatan naga akan menembus tubuh mereka dan menyebabkan kerusakan yang sangat mengerikan pada organ-organ mereka. Mudra pembalik surga dari Dao Zi Lin Xuan ini benar-benar membentuk pertahanan yang tidak dapat ditembus dan memblokir 45 jenis kekuatan naga yang tersembunyi di tengah telapak tangannya di area antara kedua telapak tangan mereka yang saling berhadapan. Ini menunjukkan betapa kuatnya Dao Zi. Dan pada saat ini, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terbang melewati tubuh Dao Zi Lin Xuan. Taois Lin Xuan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan mata Yin yang daunnya dapat melihat bahwa di antara bebatuan yang pecah, sebenarnya ada benang-benang ki vital yang sangat halus yang menghubungkannya. Benang-benang ki vital ini sangat halus dan di bawah mata Yin yang dao miliknya, benang-benang ki vital tersebut sebenarnya adalah pedang-pedang spiral yang halus dan pedang-pedang halus ini adalah ki pedang yang dibentuk oleh ki vital Qin Mu. Ki vital yang awalnya tersembunyi di dalam batu kini mencoba keluar dari batu-batu ini. Mudra ukiran roda. 10 jari Dao Zi Lin Xuan bergerak. Dengan telapak tangan menghadap ke atas dan telapak tangan menghadap ke bawah, terdengar dengungan saat dua roda muncul di atas kepalanya dan dua di bawah kakinya. Roda-roda ini dibentuk oleh ki vital dan memiliki struktur yang aneh. Tampaknya seperti sebuah formasi, hanya saja bagian atas dan bawahnya berlawanan. Tepat saat formasi itu menyelimuti dirinya, batu-batu halus yang hancur tiba-tiba berubah menjadi debu dan memenuhi langit. Pedang ki yang tersembunyi di dalam batu-batu yang tak terhitung jumlahnya langsung menyatu untuk membentuk naga hijau ki vital. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya membentuk tubuh naga hijau saat bergerak dengan kuat. Bentuk pedang spiral. Di antara dua roda yang berputar berlawanan arah, tiba-tiba muncul pedang-pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk layar pedang, bertabrakan dengan naga hijau yang bergerak. Energi pedang pecah berkeping-keping dan berhamburan ke segala arah. Kedua pemuda ini tidak hanya beradu jurus pedang, mereka juga beradu kekuatan sihir. Jika ada cendekiawan lain dari Imperial College di sekitar, mereka pasti akan sangat tercengang. Sekarang Qin Mu sedang mengeksekusi bentuk pedang spiral yang diajarkan oleh guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, tetapi Qin Mu tidak mengubah bentuk pedang spiral menjadi pilar pedang seperti yang diajarkan oleh guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Sebaliknya,
ia telah membuat ki pedang spiral yang tak terhitung jumlahnya untuk berubah menjadi naga hijau. Daozi Lin Xuan langsung merasakan tekanan saat ki vital Qin Mu menekan ki vitalnya. Kultivasinya sangat padat tetapi kultivasi Qin Mu sebenarnya masih di atasnya. Ini hampir mustahil. Teknik misteri tertinggi praselestial milik Sekte Dao dikenal luas karena kekuatan sihirnya yang dahsyat dan hanya berdasarkan kekuatan sihir dari alam yang sama, tidak ada teknik dari semua sekte di dunia yang dapat menandingi teknik misteri tertinggi praselestial. Bahkan jika itu adalah Sutra Mahayana Rulai yang juga dikenal karena kekuatan sihirnya. Namun sekarang dia merasa bahwa kekuatan sihir Qin Mu masih berada di atasnya. Daozi Lin Xuan merasa bahwa mudra ukiran roda miliknya akan hancur kapan saja dan segera mengubah gerakannya. Meskipun ia tidak memiliki kecapi ekor kuda, ketika tangannya terbuka, ada banyak helai yang terbang keluar. Itu adalah benang ki vital, tetapi di bawah kendalinya, itu seperti pedang ki vital yang menusuk keluar dari dalam roda, mencoba memutuskan naga hijau itu. Tepat saat dia bergerak, Qin Mu yang berada di luar roda sudah mengulurkan tangan di depannya. Mengulurkan tangannya dan meraih debu yang tak terhitung jumlahnya, ki vital Qin Mu meledak dan debu berkumpul di tangannya membentuk tombak yang menusuk ke roda yang berputar. Daozi Lin Xuan menggunakan tangannya yang lain untuk bertahan dengan Heaven Flipping Mudra untuk menghentikan tombak besar ini. Namun, ledakan-ledakan terus-menerus terdengar di telinganya saat Qin Mu menggunakan tangannya sebagai pisau untuk melanjutkan dengan Midnight Battle Across Stormy Cities, menyebabkan banyak pisau menebas roda-rodanya. Mudra ukiran roda miliknya langsung hancur dan Daozi Lin Xuan segera tahu bahwa itu buruk. Saat berikutnya, ia menerima beberapa tebasan di dadanya dengan darah mengalir keluar saat ia terhempas mundur. Dia meminjam kekuatan untuk terbang ke belakang dan tetap tenang. Helaian rambut itu menembus ke dalam naga hijau dan dengan helaian rambut yang berterbangan ke segala arah, naga hijau itu akhirnya tersingkir. Saat naga hijau itu hancur, ia segera berubah menjadi ratusan pedang ki vital halus yang berkumpul kembali dalam sekejap mata dan menggali ke dalam tanah. Ini buruk. Daozi Lin Xuan mendorong telapak tangannya ke bawah dan dengan telapak tangannya menekan ke bawah, untaian benang yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah dan mengangkat tubuhnya ke udara. Dengan helaian benang sebagai kakinya, ia berlari cepat di udara seperti sedang terbang. Di bawahnya, seekor naga hijau keluar dari tanah sebelum kembali lagi. Kemudian, ia keluar lagi dan kembali ke tanah. Setiap kali naga hijau itu keluar dari tanah, kaki Qin Mu secara kebetulan akan mendarat di kepala naga itu saat ia dengan cepat mengejar Daozi Lin Xuan yang berada di udara. Qin Mu menjentikkan jarinya satu demi satu dan jentikan jarinya menghasilkan suara gemuruh guntur. Di antara gemuruh guntur, temperamennya tiba-tiba muncul, menyebabkan ekspresi Daozi Lin Xuan berubah drastis. Sial, dia telah mencuri inisiatif. Aku hanya bisa menggunakan keterampilan pedang warisan Sekte Dao Sek. Dan Yang Zi berdiri dan melihat pertarungan antara Daozi Lin Xuan dan Qin Mu. Adapun makhluk aneh setengah naga setengah kilin, ia telah kehilangan minatnya pada apa yang terjadi di sisi ini dan kembali tidur. Daozi tidak dapat menahannya lagi, dan dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Dan Yang Zi merasakan keheranan di dalam hatinya. Serangan Qin Mu terlalu cepat dan terlalu kuat. Selama dia mengambil inisiatif, dia tidak akan membiarkan lawannya memiliki kesempatan untuk beristirahat. Dia akan terus menyerang sampai lawannya mengaku kalah atau mati. Daozi Lin Xuan tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dengan ki vitalnya dan gerakannya juga ditekan oleh Qin Mu. Dengan menyegel harta karun ilahi 6 arahnya, ada banyak gerakan dan seni ilahi yang tidak dapat dia lakukan dan satu-satunya kesempatan yang dia miliki sekarang adalah menggunakan keterampilan pedang warisan Sekte Dao Sek. Hanya keterampilan pedang warisan Sekte yang dapat mengubah situasi saat ini dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Hanya saja sekarang bahkan dan Yang Zi juga tidak tahu apakah Daozi Lin Xuan dapat mengeksekusi keterampilan pedang warisan Sekte ini di bidang harta karun ilahi 5 elemen. Keterampilan pedang warisan Sekte Dao Sek memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk ki vital dan konsumsinya juga sangat besar. Dari penilaian dan Yang Zi, jika Daozi Lin Xuan menggunakan keterampilan pedang warisan Sekte itu, ki vitalnya akan benar-benar terkuras. Tepat saat dia memikirkan hal ini, helaian benang di tangan Daozi Lin Xuan tiba-tiba mulai berubah. Ini adalah perubahan yang luar biasa karena separuh helaian benang berubah menjadi hitam dan separuh lainnya menjadi putih saat mereka menyebar di udara. Dengan warna hitam dan putih yang mengalir secara bertahap di sekitar satu sama lain, itu seperti taijitu yang muncul di udara. Ilmu pedang warisan Sekte Dao, bentuk pertama dari 14 tulisan pedang Dao, sebuah titik yang menyatukan gerakan besar, yin dan yang datang dan pergi dalam 2 mode. Lengan Daozi Lin Xuan bergetar saat diagram hitam putih itu menekan ke bawah. Dan Yang Zi menghela napas lega dan merasa agak puas.
Daozi Linsuan adalah Daozi. Dengan kultivasinya yang padat, ia masih mampu mengeksekusi keterampilan pedang warisan sekte di alam 5 elemen. Perlu diketahui bahwa ada cukup banyak praktisi yang mengolah keterampilan pedang warisan sekte Dao Sek, tetapi tidak banyak dari mereka yang dapat mengolahnya sepenuhnya dan hampir semua yang berhasil tidak dapat melakukannya di alam 5 elemen. Konsumsi keterampilan pedang ini terlalu besar dan belum lagi mereka yang berada di alam 5 elemen, bahkan praktisi seni ilahi akan merasa sulit untuk melakukannya. Selain itu, ada persyaratan yang sangat tinggi untuk bakat dan pemahaman dalam mengembangkan keterampilan pedang ini. Di antara persyaratan tersebut, yang paling besar adalah aljabar. 10 kanon komputasi saja telah menyebabkan banyak orang mengalami sakit kepala hebat, dan selain dari kanon-kanon tersebut, terdapat pula catatan aljabar kuno dan mendalam seperti perhitungan umum Dayan dan cermin giok, 4 hal yang tidak diketahui. Dan Daozi Linsuan adalah orang yang paling berbakat di antara mereka yang ahli dalam aljabar, dan aljabarnya sudah sangat tinggi sejak usia muda. Dengan dasar aljabar, jauh lebih mudah baginya untuk mempelajari 14 tulisan pedang Dao daripada orang lain. Setiap tulisan 14 tulisan pedang Dao lebih sulit dari tulisan sebelumnya, dan ketika sampai pada tulisan ke-14 pedang Dao, hampir tidak ada seorang pun yang berhasil mengolahnya. Bahkan Master Dao saat ini juga tidak berhasil mengolah pedang ke-14. Namun, Master Dao mempunyai harapan yang sangat besar terhadap Daozi Linsuan dan merasa bahwa ia akan mampu berhasil dalam mengolah pedang ke-14. Dao Master bahkan meminjamkan 14 tulisan pedang Dao dari pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi, Sekte Dao, untuk dibaca, dan pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi menyebutkan tentang pedang Dao dan 3 pedang putra langit dalam wacana pedangnya. Dapat dikatakan sepenuhnya bahwa dia dipengaruhi oleh 14 tulisan pedang Dao. Oleh karena itu orang bisa membayangkan betapa hebatnya jurus Daozi Linsuan ini. Saat diagram hitam dan putih itu turun, Qin Mu tercengang dan keterampilan pedang yang datang dari atas sudah bukan keterampilan pedang biasa. Dengan 2 mode yin dan yang saling terkait, kekuatan yang meledak sudah membuat jantungnya berdebar-debar ketakutan bahkan sebelum mencapainya. Jari-jarinya bergerak dan jurus Thunder Fingers membuat setiap jarinya mengeluarkan ledakan guntur yang sangat dahsyat. Namun, bahkan teknik kelas 1 seperti Thunder Celap Eight Strikes tidak berguna saat mengenai diagram hitam dan putih itu. Serangan itu seperti sapi lumpur yang memasuki lautan, tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Suara mendesing. Di bawah kakinya, naga hijau itu membubung ke angkasa lalu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di tangannya dan berubah menjadi pedang panjang. Qin Mu memiliki ekspresi serius saat dia menghadapi Taijitu hitam dan putih yang datang menekan. Dengan pedang di tangannya, bagaikan kuas terindah di tangan seorang pelukis, langkah terberat seorang pengembara, vokal seorang penyanyi, tarian seorang penari. Ia memperagakan keterampilan pedang yang diajarkan kepala desa kepadanya. Pedang menginjak gunung dan sungai. Bisakah para dewa ditebang? Katakan, bisa. Di bawah pedangnya, cahaya pedang bersinar. Terang dan gelap, ringan dan berat, cepat dan lambat berpadu sempurna, dan dalam sekejap, ke-14 gerakan pedang dasar berubah menjadi sungai dan gunung yang luas di tangannya. 14 tulisan pedang Dao dari Sekte Dao bukanlah keterampilan pedang dari dunia sekuler, begitu pula gambar pedang yang diberikan kepala desa kepadanya. Ini adalah keterampilan pedang untuk menebas dewa. Mungkinkah para dewa ditebang? Orang yang menggunakan pedang ini pasti tidak ada Tuhan, setan, dan Buddha di dalam hatinya, dan pasti tega tidak hormat kepada Tuhan, setan, dan Buddha serta tega menebas para dewa. Sudut mata dan Yang Zi berkedut dan dia segera berdiri. Pada saat yang sama, makhluk aneh setengah naga setengah kilin juga terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Di langit, kedua jenis ilmu pedang itu bertabrakan dan sekelilingnya berubah menjadi salju yang cerah. Taijitu hitam dan putih itu hancur di bawah sungai dan gunung yang terus meluas, menyebabkan Daozi Linsuan menderita puluhan tebasan dalam sekejap, menodai tubuhnya dengan darah. Tiba-tiba matanya berbinar, itu kelemahannya. Qin Mu memperhatikan tatapannya dan tercengang. Tatapan pemuda ini telah mendarat di bahu kirinya dan tempat ini secara kebetulan merupakan tempat kelemahan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Ki kedua, Qin Mu mengangkat tangannya membentuk mudra kekuatan perkasa Dewa Iblis. Mudra ini digunakan untuk mempertahankan bahu kirinya sementara cahaya pedang mengembang pesat di tangannya yang lain saat ia menusuk Daozi Linsuan. Daozi Linsuan menusuk telapak tangannya dan ujung pedang itu mengenai bahu kirinya, namun, pedang itu terhalang oleh pakaian brokat di tubuh Qin Mu dan tidak menembus dagingnya. Namun, cahaya pedang itu telah menusuk, menyebabkan rasa sakit yang tajam di bahu Qin Mu. Dan pada saat yang sama,
Tubuh Dao Zilinsuan bergetar hebat dan bergoyang ketika puluhan lubang berdarah muncul di tubuhnya dalam sekejap sebelum ambruk ke tanah. Qin Mu menyebarkan pedang tajam yang dibentuk oleh Ki Vital dan membungkuk memberi salam, "Dao Zi, kau biarkan aku menang." Dao Zilinsuan berjuang untuk bangun tetapi lubang berdarah di tubuhnya masih berdarah tanpa henti. Dan Yang Zi dengan cepat maju dan hendak memberinya obat tetapi Dao Zilinsuan mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan merapikan pakaiannya. Dia membalas salam, "Terima kasih banyak atas ajarannya," dan kemudian dia meminum pil obatnya. Dan Yang Zi segera mengoleskan salep padanya untuk mencegah pendarahan. Setelah itu, para Taois muda dan tua berdiri dan membungkuk kepada Qin Mu. Qin Mu membungkuk untuk membalas salam dan melihat mereka berdua mengenakan topi bambu, lalu berbalik untuk pergi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qin Mu mengantar mereka pergi dan wajahnya tiba-tiba berubah saat dia memegang bahu kirinya, menarik napas dalam-dalam dan dingin. "Aduh. Sakitnya membunuhku." Penatua dan Yang Zi itu sangat pelit, bahkan tidak memberiku sedikit pun salep. Rasa sakit di tangan dan bahu kirinya telah mencapai jiwanya karena tulang-tulangnya terluka oleh tusukan Dao Zilinsuan. Qin Mu menarik napas dingin dan hendak naik gunung ketika dia tersandung dan segera mengangkat tangannya untuk meraih makhluk aneh setengah naga setengah kilin yang dirantai untuk menopang tubuhnya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak Ki Vital. Menggunakan pedang menginjak gunung dan sungai menghabiskan banyak Ki Vital, membuatnya sangat lemah. Qin Mu berjalan melewati gerbang gunung beberapa kali, tetapi dia tidak pernah menyadari keberadaan binatang aneh ini dan selalu mengira itu adalah patung naga kilin atau semacamnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa binatang aneh itu terasa lembut saat disentuh dan dia melompat kaget. Binatang aneh naga kilin itu mendongak dan menatapnya. Kemudian menjulurkan lidahnya untuk menjilati bahunya. Qin Mu merasakan bahunya berangsur-angsur mendingin dan rasa sakitnya perlahan memudar. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat ke dalam kerah dan melihat luka-luka pedang kecil yang disebabkan oleh cahaya pedang itu menyusut. Ada selusin luka pedang dan semuanya kini mulai pulih. Qin Mu tercengang, "Ini air liur naga. Atau air liur kilin. Tidak peduli apapun itu, ini adalah bahan obat yang bagus." Dia segera mengangkat telapak tangannya dan binatang aneh itu pun menjilati telapak tangannya. Qin Mu melihat daging di telapak tangannya yang perlahan tumbuh kembali dan daging luka pedang itu seperti tunas muda yang tumbuh keluar yang dengan cepat membuat lukanya pulih. Luka-luka pada tulang tampaknya juga telah sembuh dan kulitnya juga pulih dengan cepat. "Kakak senior, apakah kamu suka makan aprikot asam?" Qin Mu berjongkok dan mengeluarkan botol giok lalu meletakkannya di bawah mulut binatang aneh itu sambil tersenyum. "Itu jenis yang asam dan asam, begitu asamnya sampai gigimu bisa copot." "Kamu tidak suka? Lalu bagaimana dengan buah plum kuning? Juga jenis yang sangat asam, yang kalau kamu pikirkan akan membuatmu meneteskan air liur, kamu juga tidak suka. Biar aku yang mentraktirmu lemon." Binatang aneh itu memutar matanya ke arahnya dan tetap diam, mengabaikannya. Binatang itu duduk di sana tanpa bergerak dan tidak ada air liur seperti air liur naga yang menetes keluar. "Lalu apa yang kamu suka makan?" tanya Qin Mu. "Ada seekor sapi hijau besar di gunung dan aku sudah lama memperhatikannya." Binatang aneh naga kilin itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata sambil terus melihat ke depan tanpa bergerak, "Bisakah kau melewatinya?" Qin Mu menepuk dadanya dan tersenyum, "Aku pasti akan berteman dengan saudara yang setia sepertimu. Jangan khawatir, aku akan segera menyelesaikannya." Naga kilin itu sangat gembira dan air liur di sudut mulutnya hampir keluar sebelum ia menghisapnya kembali. Qin Mu hanya bisa kembali ke gunung dan berpikir dalam hati, sepertinya satu-satunya cara untuk mengelabui air liur naga itu adalah dengan membawakannya sapi hijau besar. Sepertinya aku pernah melihat sapi hijau besar ini di suatu tempat sebelumnya, tinggal di halaman dan makan rumput. Aku harus bertanya pada Linger. Dia lebih mengenal gunung ini setelah berlari ke sana kemari. Dia naik gunung dan pada saat ini, ada orang-orang yang bangun di kediaman cendekiawan dan taman kerajaan satu demi satu. Mereka berjalan menuruni gunung dalam kelompok mereka dan melewati Qin Mu. Salah satu pangeran berkata, "Setelah bimbingan guru kekaisaran, saya merasa kultivasi saya telah meningkat pesat. Saya seharusnya bisa bertarung 300 ronde dengan Dao Si itu." Pangeran kedua Ling Yusu menggelengkan kepalanya, "Kakak keenam, jangan remehkan musuh. Aku pernah bertarung dengan Dao Zilinsuan dan kurasa masih ada beberapa keterampilannya yang belum digunakannya. Namun, Imperial Preceptor memang luar biasa. 3 jurus pedang yang diajarkannya benar-benar dapat digabungkan dengan keterampilan pedang lain yang telah kupelajari sebelumnya, membuat keterampilan pedang yang telah kupelajari sebelumnya menjadi lebih sempurna. Dalam hal apapun, aku masih akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Namun, jika aku ingin mengalahkannya, itu mungkin akan sulit."
Ling Yusu berhenti dan menatap Qin Mu yang berjalan lewat dan mengerutkan kening sebelum menarik kembali pandangannya. Ada apa, saudara kedua? Tanya pangeran keenam itu. Kakak ketujuh sangat dekat dengannya. Ling Yusu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya orang ini, Qin Mu, pandai dalam segala hal, memiliki kemampuan hebat dan reputasi sebagai tabib dewa, menyelamatkan Ibu Suri. Namun, dia tetaplah orang yang terabaikan di reruntuhan besar dan tidak baik bagi saudari ketujuh untuk berhubungan dengannya. Jangan bicarakan ini, ayo kita temui Daozi Lin Xuan lagi. Ketika mereka turun gunung, mereka hanya mendengar keributan yang datang dari depan mereka dan segera maju. Seseorang berteriak, kedua Taois itu sudah pergi. Ling Yusu tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia masuk ke kerumunan dan melihat ke depan. Dan Yang Zi dan Daozi Lin Xuan memang telah menghilang tanpa jejak. Mungkinkah mereka telah mengetahui kesulitan-kesulitan yang ada dan mundur untuk menghindari kekalahan? Gumam seseorang. Ling Yusu mengerutkan kening dan tertawa sinis. Dan Yang Zi dan Daozi Lin Xuan ada di sini untuk menghalangi gerbang dan mempermalukan mereka. Bagaimana mereka bisa secara otomatis mengakui kekalahan dengan mundur dari situasi yang canggung? Jelas seseorang telah mengalahkan Daozi Lin Xuan dan mereka telah pergi setelah mengakui kekalahan. Orang yang mengalahkan Daozi Lin Xuan ada di antara kita dan telah turun gunung satu langkah lebih awal dari kita. Tatapan Ling Yusu berkedip saat dia melihat ke arah kerumunan. Siapa itu? Di kediaman seni ilahi, ada 3 hingga 5 individu terkuat. Si gila pedang Xiao Yin, setan gila Tian Feng, dan orang kuat pembawa gunung Yue Qiu semuanya memiliki kemampuan yang kuat dan bakat yang lebih tinggi daripada yang lain. Ada juga beberapa di kediaman kerajaan selain aku. Kakak ketujuh suka bermain-main dan tidak bekerja keras, meskipun pemahamannya bagus, tidak ada peningkatan jika dia tidak berusaha. Lalu ada juga putra mahkota Min Yue, mengenai kediaman sarjana, kudengar kemampuan Chen Wanyun juga tidak buruk. Untuk duduk di posisi kakak laki-laki selama ini, dia juga mungkin. Dan Yang Zi dan Daozi Lin Xuan berjalan beriringan dan terus bergerak keluar dari ibu kota. Ketika mereka berada 30 mil di luar ibu kota, mereka melihat sungai yang deras serta seorang biksu muda dan seorang biksu tua berjalan di atas air. Dan Yang Zi dan Daozi Lin Xuan berhenti dan berdiri di tepi pantai untuk memberi hormat kepada dua biksu itu, kakak senior. Kedua biksu itu pun segera berhenti di permukaan sungai dan menangkupkan kedua telapak tangan mereka untuk membalas sapaan, saudara senior. Alis putih biksu tua itu terkulai rendah saat dia berkata, apakah saudara-saudara senior kembali dari Imperial Chollege? Apakah kalian tinggal selama 3 hari penuh? Dan Yang Zi menggelengkan kepalanya, kami tidak tinggal selama 3 hari penuh. Alis biksu tua itu berkedut, yang menunjukkan bahwa hatinya agak terganggu. Sekolah kekaisaran benar-benar memiliki kemampuan untuk menghadapi Daozi. Aku akan pergi ke sana bersama Fozi dan aku ingin tahu bagaimana keadaan kita. Dan Yang Zi membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal dan biksu tua itu juga membungkuk saat mereka berpisah. Kepergian dan Yang Zi dan Daozi Lin Xuan membuat para rektor tingkat atas hingga sarjana tingkat bawah di Imperial Chollege menghela napas panjang lega. Mengenai siapa yang mengalahkan Daozi Lin Xuan, tidak ada yang bisa memastikannya. Mengalahkan Daozi Lin Xuan seharusnya merupakan perbuatan baik, tetapi sangat aneh bahwa sang ahli tidak langsung menyatakan bahwa dialah yang telah mengalahkan Daozi Lin Xuan. Semua orang mulai menebak-nebak dan beberapa mengatakan bahwa seorang pangeran pasti telah diam-diam bergerak dan menyebabkan Daozi Lin Xuan mundur setelah dikalahkan. Namun, karena pertempuran terbuka dan manuver rahasia di antara para pangeran, pangeran ini pasti khawatir memamerkan kemampuannya, oleh karena itu, ia menyembunyikannya untuk mencegah pangeran lain membunuhnya. Ada pula yang mengatakan bahwa Xiao Yin, si gila pedang, yang telah melakukan gerakan itu. Xiao Yin adalah seorang gila pedang yang menekuni ilmu pedang dan tidak memikirkan hal lain, tidak mementingkan ketenaran. Bahkan ada yang mengatakan bahwa para senior yang lulus dari Imperial Chollege lah yang mendengar tentang masalah ini dan bergegas kembali untuk mengalahkan Daozi Lin Xuan sebelum bergegas kembali ke garis depan. Banyak sarjana yang lulus dari Imperial Chollege telah menjadi jenderal di garis depan, memimpin para prajurit ke medan perang. Ada pula yang menduga bahwa murid-murid Imperial Preceptor lah yang masuk ke Imperial Chollege atas perintah untuk menjadi sarjana kekaisaran dan mengalahkan Lin Xuan. Mereka kemudian berhenti sekolah setelah itu. Ada berbagai macam penjelasan. Di kediaman cendekiawan, banyak cendekiawan yang luar biasa bersemangat saat mereka berkumpul di halaman Chen Wanyun, berdiskusi dengan bersemangat. Semua orang berbicara serentak, kakak, sekarang seluruh gunung sedang menebak siapa yang telah mengalahkan Daozi dari Sekte Dao, mungkinkah kamu? Chen Wanyun menguap dan berusaha menahan rasa kantuknya, bukan aku. Meskipun aku tega menonjolkan diri di Imperial Chollege,
namun, aku terlalu bersemangat berlatih dan tertidur di halaman tanpa sadar. Kalau bukan karena keributanmu, aku tidak akan terbangun. Aku juga tidak tahu siapa yang mengalahkan Daozi Lin Xuan. Semua orang merasa skeptis dan Kuting tersenyum. Mungkinkah kakak laki-laki itu berencana untuk merendahkan ketenaran dan reputasimu? Chen Wanyun tertawa dan menangis saat berkata, aku tidak tidur dan beristirahat selama 2 hari berturut-turut untuk memahami 3 keterampilan pedang yang diajarkan oleh guru kekaisaran, jadi aku telah menggunakan otakku secara berlebihan dan merusak vitalitasku. Dengan aku yang bahkan tidak dapat melepaskan 80% kekuatanku, bagaimana mungkin itu aku? Jika aku adalah orang yang telah mengalahkan Daozi Lin Xuan, apakah aku akan menyembunyikannya dari kalian semua? Tiba-tiba jiwa Biksu Yunke sedikit tergerak dan bertanya, tidak mungkin orang terlantar itu kan? Hati Yue Qinghong juga sedikit tergerak. Meskipun dia malu setelah dihantam Qinmu ke pilar tembaga, dia tetap sangat mengagumi kemampuan Qinmu. Orang terlantar itu memiliki keterampilan yang sempurna dan tidak peduli apakah itu teknik pertempuran, mantra, atau keterampilan pedang, semuanya tidak lemah. Mungkinkah itu dia? Chen Wanyun ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, aku melihatnya berlatih dengan tekun dan tidak tidur, itu sebabnya aku termotivasi untuk berlatih keras juga agar dapat mengalahkan Daozi Lin Xuan. Waktu latihannya tidak lebih pendek dariku jadi dia pasti masih tertidur lelap sekarang dan kehilangan kesempatan untuk melawan Daozi Lin Xuan. Seorang sarjana berkata dengan marah, orang ini membuat kakak tertua tersesat juga. Ketika guru kerajaan memberikan keahliannya, dia membuat keributan tentang pemurnian benang Qi Vital. Karena dia baru saja memurnikan benang Qi Vital, bagaimana dia bisa mengalahkan Daozi dari Sekte Dao? Semua cendekiawan menganggukkan kepala tanda setuju dan tertawa, dia mempermalukan dirinya sendiri di depan aula pembelajaran tertinggi dan itu membuat kami merasa senang. Bahkan luka akibat dipukuli olehnya tidak begitu menyakitkan. Pada saat itu, terdengar keributan dari bawah gunung dan seseorang terdengar berteriak, ada seorang biksu tua yang datang ke kaki gunung dan membawa serta seorang biksu muda. Mereka kemudian duduk di depan gerbang gunung. Semua cendekiawan saling memandang dan tatapan Chen Wanyun berkedip saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, para ahli dari Sekte Dao baru saja pergi dan para biksu dari biara petir besar telah datang. Yang lebih muda dari kedua biksu ini pastilah Fozi dari biara petir besar. Aku tidak bisa melawan Daozi Lin Xuan jadi aku pasti harus bertemu Fozi dari biara petir besar. Saudara-saudari junior, aku harus beristirahat selama setengah hari untuk menjaga dan memelihara jiwaku. Semua cendekiawan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Chen Wanyun berbaring dengan pakaiannya dan segera tidur setelahnya. Ketika hari berikutnya tiba, Chen Wanyun bangun dan merasa segar kembali. Ia membersihkan diri, mengisi perutnya dan segera turun gunung. Ketika ia turun gunung, barulah ia tahu bahwa Fozi dari biara petir besar telah mengalahkan banyak ahli dari Imperial Chollege. Fozi ini memiliki sutra Mahayana Rulai, tubuh berlian, dan ahli dalam teknik pertikaian kemenangan dalam agama Buddha. Ketika ia melaksanakan mantranya, tubuhnya akan mengembang beberapa kali dan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Ada aura Buddha yang mengalir di sekujur tubuhnya yang kadang-kadang berubah menjadi lonceng besar dan kadang-kadang berubah menjadi pagoda yang digunakan untuk menekan. Sambil memegang mangkuk sedekah emas dengan satu tangan, ia dapat menyedot orang ke dalam mangkuk dan dengan tangan lainnya, Gunung Meru akan runtuh. Chen Wanyun maju untuk bertarung dan telah bertarung selama belasan ronde, menghancurkan tubuh berliannya dengan jurus pedang bor, melukai Fozi Fosin. Namun, Fosin masih memiliki kemampuan yang kuat dan mengalahkannya. Banyak cendekiawan dari Divine Arts Residence dan Royalty Spark yang memperhatikannya. Para cendekiawan dari Scholars Residence sebagian besar berada di alam 5 elemen dan memiliki kultivasi yang lebih rendah. Bagi Chen Wanyun untuk benar-benar bertarung dengan Fozi dari Great Thundercelap Monastery belasan kali sebelum kalah, pencapaian ini dianggap sebagai ahli kelas 1 di Divine Arts Residence dan Royalty Spark, mampu masuk ke dalam 10 besar. Segera ada pangeran dan putri dari Royalty Spark yang maju dengan niat untuk menjeratnya. Chen Wanyun tidak menerima maupun menolak agar tidak terlalu menyinggung mereka. Ia berpikir dalam hati, sepertinya prestasiku cukup bagus, kalau tidak akan ada orang yang datang untuk menjeratku. Aku ingin tahu apa hasilnya jika Junior Brotherkin bertukar tangan dengan biksu ini. Berapa banyak gerakan yang dapat ia tahan dari Fozi? Saya pernah melihat banteng hijau yang disebutkan Tuan Muda beberapa kali. Di Imperial Chollege, Hulinger membawa Qinmu ke gunung belakang dan berkata, ada kebun sayur di gunung belakang. Aku sedang berjalan-jalan dan berpikir untuk mencari jamur roh atau mahkota abadi. Ketika aku melewati tempat itu, aku melihat beberapa herba roh di kebun sayur dan bertemu banteng yang berteriak padaku beberapa kali.
Aku melihatnya menjaga herba roh itu, jadi aku dalam suasana hati yang sangat buruk dan ingin memakannya sejak lama. Kinmu tercengang, di kebun sayur. Pasti banteng liar, kalau tidak siapa yang akan menaruhnya di kebun sayur untuk memakan sayur-sayuran. Benar sekali, Tuan Muda, bagaimana mungkin naga kilin di depan gerbang ingin memakan banteng ini? Aku tidak tahu, kurasa banteng ini mungkin telah menyinggung naga kilin. Mungkin banteng itu mencuri sayuran dari kebun sayur sehingga naga kilin tidak senang. Tebak Kinmu, Hulinger membawanya ke gunung belakang dan hanya ada sedikit orang di gunung belakang. Sangat sedikit sarjana yang datang ke sini selain pasangan yang datang untuk berkencan. Di gunung belakang, ada beberapa halaman yang konon merupakan tempat tinggal para direktorat yang menyukai tempat teduh. Selain halaman direktorat, satu-satunya tempat tinggal yang tersisa adalah milik tetua penjaga gunung. Ada beberapa kebun sayur yang dibuka di gunung belakang. Kinmu dan Hulinger mengikuti jalan setapak yang terjal menuruni gunung dan setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat halaman berubin merah dan area kiri di depan halaman telah diratakan, yang luasnya sekitar 1/3 hektar. Tempat itu dipagari dan banyak sayuran ditanam. Pada saat itu, ada seekor banteng hijau yang sedang berdiri di kebun sayur sambil memakan sayur-sayuran di sana sambil menepuk-nepuk nyamuk dengan ekornya. Kinmu menatapnya dan menggigil tak terkendali. Sapi jantan ini benar-benar seekor sapi jantan hijau dan Kinmu juga yakin bahwa hanya akan ada satu sapi jantan seperti itu di seluruh gunung. Namun, dia mungkin tidak dapat mengalahkan sapi jantan ini. Sapi jantan hijau itu bertubuh penuh otot dan sangat agung. Ia berdiri dengan dua kaki seperti manusia dan bersandar pada sebuah pilar. Kuku depannya yang telah berubah menjadi telapak tangan keratin yang keras mencengkeram segenggam sayuran hijau yang rimbun. Ia memakan sayuran itu dengan santai. Kinmu mengukur dengan tatapannya dan memperkirakan bahwa banteng hijau ini tingginya 2 hingga 3 kali lipat tingginya dan hampir tidak memiliki daging tambahan di tulangnya. Semua ototnya menonjol dan warna giok dari kulit sapi hijaunya benar-benar dapat memantulkan cahaya, berkilau terang seperti giok indah yang telah dipoles selama lebih dari 10 tahun. Yang paling mengerikan adalah ketika banteng hijau ini menarik dan mengembuskan napas, napasnya seperti dua lampu putih yang bergerak masuk dan keluar. Selain itu, dengan sisik naga yang tumbuh di lehernya, Kinmu berani memastikan bahwa banteng hijau ini telah berkultivasi di gunung selama bertahun-tahun, menghirup ki dari 9 naga. Hal itu menyebabkan banteng itu berubah menjadi naga dan menumbuhkan sisik naga. Siapa yang mengintipku? Tiba-tiba banteng hijau itu mengeluarkan suara manusia dan memasukkan segenggam bunga peoni pohon ke dalam mulutnya. Ia menyedot cahaya putih di hidungnya kembali ke dalam tubuhnya, dan tatapannya seperti kilat saat ia melihat ke arah Kinmu sebelum berjalan mendekat. Saat ia berjalan mendekat, otot-ototnya yang menonjol memantul dengan lincah. Kinmu menghela napas panjang dan berkata pada Hulinger, bukankah itu hanya seekor banteng? Aku sudah menggembalakan sapi sejak kecil, jadi bagaimana mungkin aku tidak bisa mengatasinya? Linger, mundurlah dulu. Jika aku memintamu untuk lari nanti, kau harus cepat lari. Mengerti? Hulinger menganggukkan kepalanya dan terjatuh ke belakang. Kinmu menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju banteng hijau itu sambil tersenyum, kakak banteng ini. Banteng hijau itu memiliki temperamen yang meledak-ledak dan bergegas maju untuk memukulnya tanpa penjelasan apapun sambil mencibir, bajingan dengan senyum miring, kamu jelas bukan orang baik. Jangan panggil aku saudara bantengmu. Hulinger segera mundur ke atas gunung dan tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang mengejutkan dari kebun sayur yang diikuti oleh getaran yang tak berujung. Setelah beberapa saat, Kinmu dengan panik berlari seperti gumpalan asap dan berteriak, Linger, cepat lari. Hulinger segera mengangkat kakinya dan berlari, sambil menoleh ke belakang secara diam-diam. Dia hanya melihat rongga mata Kinmu bengkak dan hidungnya memar parah. Jelaslah bahwa dalam waktu singkat, anak gembala sapi dari desa lansia cacat telah dipukuli habis-habisan oleh banteng hijau ini. Hulinger diam-diam mendecak lidahnya karena heran sambil berpikir, Tuan Muda selalu pintar, mengalahkan ini dan itu setelah datang ke Imperial College. Kok sekarang dia malah dipukuli banteng? Terdengar gemuruh kuku kuda dari belakang mereka dan jelaslah bahwa banteng itu mengejar mereka dengan agresif, tidak membiarkan mereka lepas. Kinmu segera mengangkat Hulinger dan meletakkannya di pundaknya, berlari putus asa menaiki gunung. Setelah beberapa saat, banteng hijau itu tidak dapat mengejar mereka dan berbalik sambil mengumpat. Ketika banteng hijau itu kembali ke kebun sayur, suara kanselir basan yang mengantuk terdengar dari halaman yang diberi ubin merah, mengapa di luar begitu berisik? Tuan tua, ada seseorang yang mengganggu bantengmu. Sapi jantan hijau itu segera membungkuk dan tersenyum ke arah halaman, dia bahkan ingin mencuri sayur tuan tua dan malah diusir olehku.
Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Kanselir Basan mengenakan mantel bulu cerpelai berwarna abu-abu dan berjalan keluar sambil membawa labu anggur yang tingginya setengah manusia di tangannya. Sambil mengangkat kepalanya untuk meneguk beberapa teguk anggur, dia bersendawa dan melemparkan labu anggur itu ke banteng hijau dan bertanya, "Siapa yang berani mencuri dari kebun sayurku?" Bernyali besar ia. Si banteng hijau minum beberapa teguk anggur dari labu dan cegukan karena mabuk, bersendawa sambil mengeluarkan bau rempah dan anggur, tidak tahu. Bocah bodoh yang tampak bodoh itu membawa rubah. Kanselir Basan tampak seperti sedang berpikir dan berkata, "Jadi, bocah dari reruntuhan besar itu. Dia bahkan berani memprovokasi banteng kecilku dan mencuri sayurku, liar dan tak terkendali. Aku sudah menguasainya. Kau harus tinggal di sini untuk menjaga kebun sayurku kalau sayur-sayuran itu dicuri lagi." Kinmu kembali ke depan gunung dan menyentuh memar di wajahnya. Ekspresinya selalu berubah. "Banteng ini, aku tidak bisa melawannya tetapi aku bisa memberinya obat bius untuk membuatnya pingsan." Kakek apoteker berkata, "Jika kamu tidak bisa menang, gunakan racun. Aku hanya perlu mengikat kukunya dan dia tidak akan bisa membalas." "Patriark, bagaimana mungkin kamu ada di sini?" Di depan Kinmu terdapat gubuk jerami dengan 2 hingga 3 kamar, yang sangat sederhana. Gubuk jerami ini berada di samping gunung dan sungai yang membuatnya sangat elegan dan tenang. Dia bisa melihat kepala keluarga muda itu duduk di halaman sambil mencuci mangkuknya, yang berarti dia seharusnya sudah selesai makan. Di sampingnya ada seorang tetua berambut putih yang menggunakan lufah untuk menggosok panci. Kinmu pernah melihat tetua ini sebelumnya dan dia adalah tetua disiplin untuk sekte iblis surgawi. Meskipun sang patriark muda mungkin merupakan rektor agung di Imperial College dan memiliki kedudukan terhormat, ia tidak memiliki pelayan atau gadis pelayan untuk melayaninya dan hanya memiliki penatua disiplin di sisinya. Patriark muda dan tetua disiplin melihatnya dan Hullinger, tetapi mereka tidak bangun dan melanjutkan tugas mereka. Tetua disiplin tersenyum, "Patriark tinggal di sini. Tuan muda sekte belum pernah datang ke sini sebelumnya." Kinmu menggelengkan kepalanya dan berdiri di luar untuk membungkuk sebelum masuk. Tetua disiplin memberi salam pada Kinmu, dan Kinmu buru-buru membalas salamnya sebelum berjalan ke baskom untuk membantu patriark muda mencuci mangkuk sambil tersenyum. "Patriark, sebagai kanselir agung, mengapa Anda hidup miskin?" Patriark muda itu mengambil handuk untuk menyekat tangannya dan berkata, "Aku terbiasa bermalas-malasan dan tidak bisa tinggal di istana yang tinggi dan megah. Penatua disiplin tidak tinggal di sini sebelumnya. Aku memanggilnya, hanya saja aku sudah tua, melibatkannya untuk menderita bersamaku." Kinmu menatap penatua disiplin dan dia tersenyum, "Aku juga ingin mendapatkan kedamaian selama beberapa hari, tempat ini tepat." Patriark muda itu tersenyum, "Tuan muda sekte, setelah Anda naik tahta, saya masih harus meminjam penatua disiplin selama beberapa tahun dan membiarkannya bepergian bersama saya. Saat saya meninggal, akan lebih mudah baginya untuk mengambil mayat saya. Sekte suci kita tidak meninggalkan mayat. Kematian seperti lampu yang padam dan hanya abu yang tersisa. Saat itu tiba, penatua disiplin akan membawa kembali abu saya." Kinmu terdiam dan merasakan asam di hatinya. Seorang pahlawan yang sudah lewat masa jayanya. Bahkan sekuat kepala desa, sekuat kepala suku muda, tidak dapat mencegah kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian. Semua darah panas dan hati kuat mereka akan selalu terkikis oleh waktu, mengubah mereka menjadi mayat yang tertutup tanah kuning. Sang patriark muda menatapnya dan berkata, "Seorang biksu tua dan seorang biksu muda telah sampai di kaki gunung." Kinmu menganggukkan kepalanya dan menggunakan vital ki burung vermilion untuk mengeringkan air di tangannya setelah selesai mencuci. Tetua disiplin menggantung wajan setelah selesai dan membawa set teh sambil berencana menyeduh teh. Hullinger berlari untuk membantu. "Aku tahu, kudengar biksu di bawah ini berasal dari biara Great Thunder Celap. Aku pergi untuk melihatnya dan aku mengenali biksu tua itu. Aku pernah melihatnya di reruntuhan besar sebelumnya dan mendengar kakek Ma mengatakan bahwa dia adalah kakak laki-lakinya dan namanya Jingming atau semacamnya." Kinmu berpikir sejenak dan tidak berani memastikan apakah itu nama ini. "Soal biksu kecil, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kurasa dia adalah Fosi dari biara petir besar." Hullinger dengan susah payah menuangkan teh untuk mereka meskipun tubuhnya agak pendek dan tidak setinggi Teko. Tetua disiplin segera mengambil Teko dan meletakkannya di atas set teh. Ia kemudian menggendong rubah kecil itu dan meletakkannya di kursi rotan di samping sambil tersenyum, "Biar aku yang melakukannya." Patriark muda itu terus menatapnya dan berkata, "Mereka menghalangi gerbang gunung Universitas Kekaisaran kita." Kinmu menjawab, "Mereka telah memblokirnya setengah hari. Aku berlari untuk melihat keributan itu dan kemampuan Fosi ini memang kuat."
Sutra Mahayana Rulai, keterampilan perjuangan kemenangan, tubuh berlian yang tidak dapat dipecahkan, Stupa Rulai, Mudra Mahayana Nirvana, Mudra 18 Arhat. Patriark, apakah aku salah paham dengan Imperial Chol Lege kita? Sang Patriark muda bingung, kesalahpahaman apa? Apakah kita sebenarnya sangat lemah? Kinmu bingung, mengapa kami dipukuli dan mengapa gerbang kami diblokir setiap hari? Gerbang kami telah diblokir 2 kali tidak lama setelah saya memasuki sekolah. Jika itu di reruntuhan besar saya, kami pasti sudah merebut dan memukuli mereka sejak lama. Patriark muda itu menjawab dengan marah, aku tidak membicarakan hal ini. Yang kumaksud adalah Fosi Fosin telah tiba, jadi mengapa kau tidak pergi menemuinya, tetapi malah pergi ke gunung belakang? Kinmu tersenyum, siapa bilang aku tidak pergi? Aku sudah pergi ke sana lalu kembali dari gerbang gunung sebelum pergi ke pegunungan belakang. Di gerbang gunung itu cukup ramai. Patriark muda itu menjadi marah dan tetua disiplin segera menyajikan teh. Patriark meminum teh dalam cangkir dengan satu mulut dan siap meledak setelah meletakkan cangkir ketika tetua disiplin buru-buru menuangkan secangkir lagi untuknya. Sang Patriark muda menahan amarahnya dan berkata, para sarjana lain dari Imperial Chol Lege telah maju untuk menghadapi Fosi, jadi mengapa kalian tidak pergi? Patriark, aku baru saja mengalahkan Daozi belum lama ini. Selain itu, aku juga terluka. Kinmu mengeluh, Daozi bahkan menusuk tanganku hingga berlubang. Kau tahu, di mana bekas lukanya? Bagaimanapun, aku terluka, luka dalam yang sangat serius. Karena aku sudah bertarung 1 ronde, biarkan Fosi bertarung dengan siapapun yang dia suka. Aku akan menyembuhkan lukaku. Lihat, wajahku masih bengkak. Jika kau bahkan tidak menonjol karena guru sekte mudamu yang dipukuli oleh banteng, mengapa aku harus menonjol karena Imperial Chol Lege? Penatua disiplin terbatuk dan mengingatkan, Patriark, tehnya sudah dingin. Tidak dingin secepat ini. Patriark muda itu membanting meja dan mencibir, jadi apa yang kau inginkan? Mengundang guru kekaisaran lagi untuk menyampaikan pengalamannya. Aku sudah mengundangnya sekali. Jika aku mengundangnya lagi, kemana aku akan melempar wajah lamaku? Siapa lagi yang kau ingin aku undang? Kaisar. Jantung Kinmu berdebar sedikit dan mencoba bertanya, bisakah Kaisar datang ke Imperial Chol Lege untuk memberikan ceramah? Patriark muda itu mengangkat kepalanya untuk minum teh dan bahkan memakan daun teh untuk meredakan amarahnya, sambil tertawa sinis, singkirkan niatmu, tidak mungkin Kaisar datang ke Imperial Chol Lege untuk memberikan ceramah. Tidak apa-apa untuk menyatakan pengabdian hanya ketika dalam kesulitan sekali tetapi untuk melakukannya 2 kali. Aku tidak punya wajah sebesar itu. Kinmu menjawab dengan kesal, Patriark, Daozi dari Sekte Dao dan Fosi dari Biara Petir Besar telah datang untuk memblokir gerbang, jadi kupikir karena 2 dari 3 sekte terbesar telah tiba, haruskah kita Sekte Orang Suci Surgawi juga menunjukkan wajah kita dan memblokir gerbang Universitas Kekaisaran juga? Aku sebagai pemimpin sekte muda, harus maju untuk memblokir gerbang Universitas Kekaisaran, untuk memperkuat kekuatan sekte kita. Patriark muda itu membanting meja dan tiba-tiba berdiri. Teko bergoyang karena dibanting sementara tetua disiplin dengan cepat menghalanginya dan menenangkannya. Patriark tenanglah, tenanglah. Tuan muda sekte masih anak-anak dan tidak perlu marah padanya. Tenanglah. Sang Patriark muda tertawa terbahak-bahak, bajingan, apakah menurutmu tidak ada seorang pun di Imperial Chol Lege yang bisa mengalahkan Fosi selain kamu? Kinmu tersenyum, seharusnya ada, tetapi itu dulu. Sekarang, orang-orang ini semua telah lulus dari Imperial Chol Lege dan bukan lagi mahasiswa Imperial Chol Lege. Jika Patriark ingin jalur dan keterampilan berkembang, Anda harus mengundang orang-orang yang telah meninggalkan Imperial Chol Lege untuk menjadi pejabat tinggi kembali dan meminta mereka untuk mengajar. Anda juga perlu mengundang pejabat tinggi peringkat pertama dari Istana Kekaisaran, meminta mereka untuk mengajarkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka. Patriark muda itu mendesah dan menggelengkan kepalanya. Pejabat peringkat pertama saat ini sebagian besar adalah eksistensi seperti Master Kultus, pemimpin sekte. Selain itu, sisanya adalah master dari keluarga bangsawan mereka sendiri, jadi bagaimana mereka akan mengajarkan rahasia pembelajaran mereka kepada semua orang di dunia? Saya mengerti apa yang Anda maksud, tetapi saya akan segera pensiun dan tidak berminat untuk menghidupkan kembali Imperial Chol Lege. Ini harus ditangani oleh Kanselir Agung berikutnya. Hanya saja saya tidak tahu siapa yang akan diatur oleh Kaisar dan Imperial Preceptor untuk menjadi Kanselir Agung ini. Apakah Anda benar-benar tidak akan melawan Fosi? Apakah Anda pikir Anda tidak sebanding dengannya? Kinmu menggelengkan kepalanya dan agak sombong, aku adalah tubuh penguasa, tidak ada perbedaan antara mengalahkan Daozi dan Fosi bagiku.
Tubuh penguasa. Sang patriark muda kebingungan dan sedikit kehilangan kata-katanya. Masih ada yang namanya tubuh penguasa di dunia ini. Penatua disiplin menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kinmu dipenuhi dengan rasa percaya diri dan bahkan kepala suku muda itu terkejut melihat keyakinan yang tak terkalahkan seperti ini. Dengan nada yang meremehkan dunia, dia berkata, Kepala desa secara pribadi mengatakan bahwa akulah satu-satunya tubuh penguasa dan hanya aku yang bisa mengolah teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Jadi, orang tua itu yang lebih tahu. Patriark muda itu meliriknya dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Bahkan jika kamu tidak pergi, aku masih punya orang yang bisa memaksa Fosi mundur. Kinmu mengedipkan matanya dengan polos dan berkata, Patriark berencana untuk menyamar sebagai seorang pemuda untuk maju. Sang patriark muda mengangkat tehnya dan berteriak, cepat minum tehmu dan enyahlah. Kinmu minum tehnya dan membawa Hulinger pergi. Namun, dia berpikir sejenak dan kembali bertanya, Patriark, kita tidak bisa terus-terusan membiarkan gerbang kita diblokir oleh orang lain, mengapa kita tidak pergi dan memblokir gerbang orang lain? Apakah kamu akan melakukannya? Apakah Kaisar datang untuk memberikan ceramah? Enyahlah, dipahami, bajingan ini, dia bahkan tidak mau membantu jika tidak ada manfaatnya. Patriark muda itu menggelengkan kepalanya sementara tetua disiplin tersenyum, Tuan muda sekte tidak punya banyak perasaan terhadap Imperial Chollege, oleh karena itu, dia tidak akan memaksakan diri dengan mudah. Selain itu, bukankah Patriark juga merasa sangat senang? Patriark tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak nakal ini suka menghiburku. Seperti yang diharapkan dari orang yang diajari oleh orang-orang tua itu. Orang tua dari desa lansia cacat memang luar biasa. Aku bahkan tidak tahu ada yang namanya tubuh penguasa di dunia ini dan dia bahkan bisa mengenalinya. Ketika aku pensiun dari jabatan Kanselir Agung, mari kita pergi dan menemuinya untuk mengobrol. Namun, Tuan muda sekte benar, itu bukan cara untuk terus-menerus diblokir oleh orang lain jadi sebaiknya kita memblokir gerbang orang lain. Apakah mereka tidak ingin memberontak? Kita akan menamparkan wajah mereka terlebih dahulu dan membuat mereka tidak punya muka untuk memberontak. Penatua disiplin mengingatkannya, Patriark, Anda masih punya waktu 2 bulan sebelum pensiun. Patriark muda itu menghela napas dan menjawab, saya hanya bisa membiarkan orang lain menangani masalah ini. Kaisar sudah mencari Kanselir Agung berikutnya. Menurut Anda siapa yang akan menduduki jabatan itu? Penatua disiplin menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku tahu? Namun, aku merasa bahwa Kaisar akan memilih seseorang dari pejabat tinggi peringkat pertama yang lebih rendah. Meskipun Kanselir Agung Kekaisaran hanya pejabat peringkat ketiga, posisi ini terlalu penting dan perlu dikelola oleh ajudan terpercaya Kaisar. Di Istana Kekaisaran, Kaisar Yan Feng sedang membaca peringatan ketika seorang kasim tiba-tiba melaporkan dengan suara merdu, Yang Mulia, Tuan Gu telah tiba. Biarkan dia masuk. Kaisar Yan Feng bahkan tidak mengangkat kepalanya. Saya, hambamu Gulinuan, memberi hormat kepada Yang Mulia. Kaisar Yan Feng mengangkat kepalanya dan menatap Gulinuan yang sedang membungkuk di aula. Sambil meletakkan kuasnya, dia berkata, Tuan Gu, Anda telah hilang puluhan tahun yang lalu dan diselamatkan oleh Jenderal Kecil Qin. Secara logika, saya seharusnya menugaskan Anda ke posisi resmi. Namun, itu bukanlah kesalahan kecil karena menghilang selama bertahun-tahun dan bahkan kehilangan pedang Istana Kekaisaran. Anda tidak bisa lolos begitu saja. Bahkan jika saya ingin memilih Anda untuk promosi, saya akan merasakan lebih banyak tekanan. Namun, saya tetap memutuskan untuk menentang pendapat orang banyak dan menempatkan Anda pada posisi penting. Gulinuan terkejut sekaligus gembira. Rektor Besar Imperial Chollege adalah jabatan yang sangat penting. Rektor Besar akan pensiun dan saya telah memintanya untuk meninggalkan jabatannya 2 bulan kemudian sehingga saya dapat mencari orang-orang berbakat. Saya telah menemukan Anda dan saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Aku pasti akan mengorbankan nyawaku dan mengerahkan segala daya upayaku untuk melaksanakan tugasku sampai akhir hayatku. Kaisar Yan Feng mengangkat kuasnya dan terus membaca peringatan itu, kalian tidak perlu mengorbankan nyawa kalian. Jika kalian mengecewakanku, aku akan memenggal kepala kalian. Kalian boleh mundur.